Pemirsa, otoritas Malaysia kembali memperpanjang penerapan lockdown untuk membatasi penyebaran virus corona. Lockdown diperpanjang selama 14 hari hingga 12 Mei mendatang. Lockdown yang dilakukan pemerintah Malaysia sejak 18 Maret lalu telah 2 kali diperpanjang. Lockdown seharusnya berakhir pada 28 April. Walau menunjukkan hasil positif, namun pemerintah Malaysia mengakui belum bisa mengendalikan virus corona sepenuhnya. Meski melakukan masa lockdown, pemerintah Malaysia berencana melonggarkan pembatasan secara bertahap jika laju penularan terus melambat. Kita masih belum menang dalam perang menentang COVID-19 ini. Tetapi saya yakin insya-Allah kita akan menang. Dengan perpanjangan terbaru ini, Malaysia telah berada di bawah lockdown selama 56 hari demi membatasi penyebaran virus corona. Ya, pemirsa, itu merupakan salah satu langkah dari Malaysia untuk mengurangi virus corona. Di Malaysia sudah lockdown selama 56 hari dan memang untuk datanya ini sudah mulai menurun jika dibandingkan dengan pekan lalu. Nah, kita akan berbincang langsung dengan pakar kimia farmasi Prof. Bimo Aryo Tejo yang saat ini berada di Malaysia, di mana Prof. Bimo ini merupakan salah satu yang juga bekerja dan juga sebagai dosen di salah satu universitas di Malaysia. Selamat siang, Prof. Bimo. Selamat siang. Prof. Bimo, kondisi terakhir di Malaysia terkait pandemi COVID-19 dan pemberlakuan MCO atau lockdown saat ini seperti apa, Prof. Bimo? Kondisi kita sekarang dari segi angka positif sudah mulai menurun. Jadi kelihatannya hasil dari MCO itu sudah kelihatan. Jadi MCO ini sudah diberlakukan selama 3 fase dan sekarang kita memasuki fase terakhir. Nah, selain MCO atau lockdown itu sendiri, untuk mengatasi ketiadaan vaksin, apakah pihak dari Malaysia juga sekarang meneliti mengenai pengembangan vaksin corona, Prof? Betul. Jadi sekarang di Malaysia sendiri kita sedang melakukan penelitian untuk menghasilkan vaksin. Tetapi kita punya satu masalah di Malaysia, yaitu kita tidak memiliki pabrik vaksin. Itu masalahnya. Di Indonesia kita ada pabrik vaksin, tapi di Malaysia tidak ada. Ya. Oleh karena itu, usaha yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia sekarang adalah melakukan health diplomacy, yaitu melakukan diplomasi dengan negara-negara yang sedang melakukan riset vaksin, sehingga ketika mereka menghasilkan vaksin, Malaysia bisa mendapatkan vaksin terlebih dahulu. Nah, belum lama ini kan juga berlangsung pertemuan antara para menteri luar negeri ASEAN dan juga Menlu Amerika Serikat. Isu yang paling hangat adalah ketersediaan obat dan vaksin yang terjangkau bagi negara-negara berkembang. Kalau pendapat Prof. Bimo sendiri bagaimana, Prof? Ini adalah isu yang sangat krusial karena ketika vaksin nanti sudah dihasilkan atau obat dihasilkan, pertanyaan selanjutnya adalah apakah suplai vaksin dan obat ini cukup untuk 7 miliar penduduk dunia? Karena dari data yang kita dapat dari Inggris, dari University of Oxford, mereka sedang melakukan penelitian vaksin. Dalam waktu setahun saja mereka hanya bisa menghasilkan sekitar 1 atau 2 juta dosis vaksin. Sementara kebutuhannya adalah 7 miliar penduduk dunia. Jadi ini adalah masalah yang sampai sekarang belum bisa terpecahkan. Dan kalau tidak terpecahkan, ini bisa mengundang krisis karena akan terjadi perebutan antar negara untuk mendapatkan vaksin terlebih dahulu. Nah, kalau untuk di Malaysia sendiri, apakah diprediksi memang sudah terjadi puncaknya atau masih akan terjadi, Prof. Bimo? Untuk Malaysia sendiri puncaknya sudah lewat, jadi kita sudah berhasil mendatarkan kurva angka pasien COVID-19 dan ini adalah hasil dari MCO atau partial lockdown yang sudah diberlakukan selama hampir 2 bulan. Nah, mengenai aturan MCO sendiri, Prof. Bimo, di Indonesia kita namakan PSBB. Sebenarnya penerapan aturannya miripkah dengan di Malaysia? Sebenarnya mirip sekali. Jadi bukan total lockdown,
Jadi kita hanya masih boleh ke supermarket, masih boleh ke pasar, beberapa essential business seperti listrik, air, telekomunikasi itu masih buka. Dan dari segi stimulus ekonominya juga hampir mirip, juga ada bantuan langsung tunai ke masyarakat yang terkena dampak. Jadi sebenarnya saya lihat hampir mirip. Bedanya adalah kedisiplinan masyarakat. Di Malaysia, masyarakatnya cenderung lebih kooperatif. Jadi ketika pemerintah memutuskan untuk melakukan MCO, maka tingkat kepatuhan dari masyarakat itu sangat tinggi. Angka terakhir saya mendapat sekitar 97% rakyat patuh terhadap perintah MCO yang ditetapkan oleh pemerintah. Baik, terima kasih Prof. Bimo atas waktunya dan juga informasinya. Sehat selalu, Prof. Sama-sama. Pemirsa, sosialisasi gencar dilakukan jelang pembatasan sosial berskala besar di 3 kabupaten kota Provinsi Jawa Timur. Selain imbauan personil yang bertugas meminta kendaraan yang bukan berasal dari Jawa Timur untuk berputar balik. Salah satu checkpoint strategis pemudik untuk masuk ke Jawa Timur adalah Tol Ngawi-Sragen, Mantingan. Jelang penerapan PSBB di sejumlah daerah di Jawa Timur, sosialisasi terutama pada pengendara gencar dilakukan. Tidak hanya itu, personel gabungan juga dengan tegas meminta kendaraan yang tidak diizinkan agar berputar balik. Pemprov Jawa Timur akan menerapkan pembatasan sosial berskala besar pada Selasa 28 April sebagai upaya memutus penyebaran virus corona. PSBB diterapkan di 3 kabupaten kota, yakni Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo. Jelang persiapan PSBB di Jawa Timur, kita akan berbincang langsung dengan Wakil Gubernur Jawa Timur, Mas Emil Dardak. Selamat siang, Pak Emil. Selamat siang. Pak Emil, besok penerapan PSBB di Jawa Timur. Apa saja persiapannya? Persiapan untuk PSBB sudah dilakukan sosialisasi. Jadi sepanjang penerapan PSBB ini kita ingin memastikan bahwa semua elemen siap. Jadi ada 3 hari sosialisasi yang telah dilakukan untuk kemudian memastikan bahwa kita semua benar-benar sudah tahu apa saja sih sebenarnya konsekuensi dari PSBB. Karena sekali lagi kami sampaikan ini kan spiritnya adalah pembatasan bukan pelarangan ya. Jadi karena spiritnya semangatnya adalah pembatasan, maka ada protokol-protokol yang harus dipatuhi. Peraturan Menteri Kesehatan sudah memberikan landasan yang sangat memadai apa saja kegiatan yang boleh berjalan dan apa yang dirubah protokolnya. Namun protokol detail mengenai kegiatan yang dikecualikan itu semua juga turut diatur seperti ada Peraturan Menteri Tenaga Kerja mengenai protokol pencegahan COVID-19 di tempat kerja. Ada protokol Menteri Perhubungan mengenai bagaimana mekanisme transportasi umum atau transportasi berjalan. Nah, ini kita integrasikan di dalam Peraturan Gubernur mengenai pembatasan sosial berskala besar. Nah, kenapa hanya 3 daerah kabupaten kota yang dipilih untuk diterapkan PSBB? Ya ada dasarnya, yaitu ada kajian epidemiologis, ada scoring system dari 1 sampai 10 yang melihat beberapa aspek. Di antara aspek-aspeknya adalah kurva peningkatan kasus, di mana dalam kasus Surabaya telah terjadi 4 kali doubling time. Kemudian kurvanya bersifat propagated, artinya tidak ada trend line dia itu turun atau masih malah cenderung uptrend gitu. Dan kita juga melihat bahwa terjadi transmisi yang sifatnya juga local transmission kemungkinan gitu. Jadi ini adalah termasuk case fatality rate. Nah, semua ini yang merujuk kepada Permenkes Surabaya mendapatkan skor 10. Kenapa Sidoarjo dan Gresik? Karena memang Surabaya ini secara sistem kewilayahan atau mobilitas barang dan jasa serta penumpang ini aktivitasnya sangat terintegrasi dan ini cocok dan berkorelasi dengan insiden positif corona di 2 kabupaten, Surabaya, Sidoarjo di selatan Surabaya dan Gresik di sebelah barat Surabaya. Dari 18 kecamatan di Gresik, yang 11 yang merah, zona merah positif itu kebanyakan berbatasan dengan Surabaya langsung. Begitu pula di Sidoarjo ini 11 utara, jadi yang lebih dekat dengan Surabaya yang terdampak. Nah, inilah sebabnya begitu kita scoring juga, Gresik itu dapat skor 9, Sidoarjo juga 10. Jadi akhirnya dilakukan PSBB secara keseluruhan.
Baik Pak Emil, jika di wilayah lain PSBB kebanyakan dilakukan pengamanannya hanya di perbatasan, hal yang samakah juga dilakukan di 3 kabupaten kota ini atau di dalam kotanya sendiri? Ada juga pengamanan yang dilakukan oleh pihak polisian? Ini tolong dibedakan, ya. Tolong dibedakan, PSBB ini bukan checkpoint untuk orang keluar masuk ya. Jadi walaupun di dalam peraturan Menteri Perhubungan mengenai mudik itu dibahas mengenai bagaimana kemudian kita punya 8 checkpoint yang dalam 2 hari sudah berhasil menghalau lebih dari 1.000 kendaraan yang mau masuk. Bahkan juga dilakukan ada checkpoint juga di dalam provinsi, mobil dari Surabaya masuk ke Kediri juga terhalau misalnya. Tapi kalau PSBB esensinya bukan menghalau orang masuk, tapi menghalau orang bukan menghalau lah, tetapi membatasi aktivitas di dalam wilayah. Artinya kita nggak bicara orang Sidoarjo masuk Surabaya atau Lamongan masuk Surabaya. Kalau dia memang memiliki tujuan kegiatan yang linier dengan kepentingan PSBB, yaitu pemerintahan, kelancaran bahan pokok, jasa keuangan, medical, logistik strategis lainnya, ya sebenarnya diperkenankan. Ya, tetapi kalau tidak di luar dari itu semua, maka itu tidak diperkenankan. Jadi bukan checkpoint ya, tetapi aktivitas masyarakat di dalam wilayah yang dibatasi. Baik, terima kasih Pak Emil Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur telah bergabung dengan iNews Siang. Sehat selalu Pak. Pemirsa, petugas membubarkan puluhan pengunjung toko aksesoris telepon genggam di Makassar, Sulawesi Selatan. Selain itu, petugas juga menutup toko karena beroperasi selama penerapan PSBB. Pengunjung Bintang untuk segera meninggalkan toko Bintang karena untuk sementara selama masa pemberlakuan PSBB sampai Sambil menggunakan alat pengeras suara, petugas Satpol PP Kota Makassar langsung menyisir sejumlah ruangan, termasuk lantai 2 yang masih dipadati pengunjung untuk berbelanja kebutuhan gadget. Di hari ketiga penerapan PSBB ini, petugas masih menemukan tempat usaha selain menjual bahan pokok atau sembako yang masih buka. Petugas langsung menutup pintu dan toko, meminta pemilik toko untuk membuat surat pernyataan. Yang kena dampak, Pak. Sebagai upaya memaksimalkan pembatasan sosial berskala besar, Pemprov Sumatera Barat menutup akses masuk dan keluar daerah. Seluruh kendaraan dilarang masuk ke Sumatera Barat, kecuali angkutan kargo, logistik, dan kesehatan. Sumatera Barat menunjukkan keseriusannya dalam mencegah penyebaran virus corona. Mulai hari ini, Pemprov mengunci akses masuk ke provinsi tersebut. Pembatasan tidak berlaku pada angkutan logistik, kesehatan, dan kargo. Bagi kendaraan yang nekat masuk atau keluar, personil gabungan akan dengan tegas meminta kendaraan tersebut untuk berputar balik. Saat meninjau perbatasan antara Sumatera Barat dan Jambi, Gubernur Irwan Prayitno menyatakan bahwa penutupan akses berlaku hingga tanggal 31 Mei mendatang. melarang masuk. Keluar masuk malah. Keluar nggak boleh, masuk nggak boleh. Nah, jadi suruh pulang. Yang masuk pulang lagi, yang mau keluar pulang lagi ke dalam, yang mau masuk pulang lagi. Sampai ke tanggal 7 Mei. Setelah tanggal 7 Mei masih juga ada langsung denda. Nah, dendanya kita belum tahu, nanti diberitahu ya dendanya. Untuk memutus penyebaran virus corona, Sumbar telah menerapkan pembatasan sosial berskala besar sejak tanggal 22 April lalu. Namun agar kebijakan itu bisa diterapkan secara maksimal, Pemprov Sumbar memutuskan untuk menutup seluruh akses keluar ataupun masuk ke daerah tersebut. Dari Kabupaten Damasraya, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Warga Gresik sambut dengan sukacita kepulangan pasien yang sembuh dari COVID-19. Informasinya akan hadir usai jeda, tetaplah bersama kami.